Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa, kami telah siap dalam merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau memimpin dan menuntun kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mauliate marohanami tuho ali debata, mamuji-muji mahami di bahed donok dogoarmu. Akana dibaritahon halak do halongangan akana binahemu. Bersyukur dan menceritakan perbuatan ajaib Allah. Karena Allah adalah hakim. Dialah yang akan menghakimi manusia atas segala perbuatannya di dunia ini. Keadaan akan berbalik, menimpa orang-orang fasik. Ketika orang-orang sombong mengancam keselamatan kita, kita bisa yakin bahwa Allah pada akhirnya akan menang dan menghancurkan mereka. Allah akan bertindak menurut waktunya. Anak-anak sulit mengerti konsep mengenai waktu. Ini belum waktunya, tanda kutip. Bukanlah alasan yang mudah untuk memahami ini, karena hanya memahami waktu masa kini. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak bisa memahami perspektif Allah tentang waktu secara sempurna. Kita ingin segala sesuatu sekarang, tidak menyadari bahwa waktu Allah lebih baik. Ketika Allah berkenan, Dia akan melakukan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Sebagaimana anak-anak, kita mungkin tidak sabar, tetapi kita tidak boleh meragukan kebijaksanaan Allah dalam mengatur waktu. Nantikanlah Allah menyatakan rencana-rencananya. Walaupun hingga saat ini seolah-olah hal yang fasik, hal yang tidak baik, hal yang tidak benar sepertinya lebih mendominasi, dan hal-hal yang benar saatnya akan tiba. Kristus akan membalikkan dan menyatakan kebenaran dan menghakimi semuanya. Kabar baik ini bagi kita orang yang senantiasa setia dalam kebenaran Kristus. Dan inilah yang kita syukuri kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Yesus sebagai hakim yang akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini adalah kabar baik, dan inilah yang kita nantikan. Dalam penantian kita ini, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kebenaran selalu akan menang mengalahkan kejahatan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita dimampukan untuk dapat memilah apa yang benar dan yang baik untuk kita tetap lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan tetap menggerakkan hati orang-orang untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Sebab tentulah ada manfaatnya. Menjadi alat Tuhan untuk mengubahkan orang-orang yang tidak setia dalam melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mengubahkan orang-orang yang selalu melakukan ketidakbenaran dan kefasikan. Menceritakan perbuatan Allah yang ajaib adalah tugas dan tanggung jawab kita yang menerima perbuatan Allah yang ajaib itu. Semua itu untuk kita bagikan melalui cara bertindak dan juga cara berbicara kita. Pada dasarnya, dengan bersyukur dan selalu bersyukur dalam hidup ini, kita telah melakukan dan menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Keadilan Allah akan dinyatakan dan kebenaran akan menang pada saatnya. Maka jangan paksakan keinginanmu yang harus terjadi sesuai ukuran kebenaranmu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan,
sebab itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Bersyukurlah senantiasa dan ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan dalam hidup kami ini, dan selalu menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan biarlah melalui kami Engkau memakai kami ya Tuhan sebagai alat Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kebenaran dan akan menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.